tetap di channel saya. Hari ini saya bersama seorang kutuber bersama saya bersama teman saya. Ingat, sebelum lanjut di tentang pembagian pola dan berbagi tentang ilmu sedikit, kalian tetap harus subscribe dan like dan komen ya. Nah, ini merupakan salah satu teman saya ya. Nah, beliau juga mempunyai channel YouTube. Nah, coba kasih tahu teman-teman yang lain. Channel saya bernama Lutis Entertainment. Di dalamnya terdapat beberapa video gabut. Video gabut, efek corona, Bisa begitu. Ya, beberapa video tentang permainan kendang Bali, permainan gamelan, ya sesuatu seperti itulah. Ya, pokoknya ruangan lingkupnya dari kerawitan lah saya. Ya, masih di bidang kerawitan. Nah, bagus. Sedikit nih bertanya nih, sedikit kan tadi udah dijelaskan tentang YouTube ya bagus juga kan. Nah, sekarang saya langsungnya nih ke to the point ya. Nih, kan udah ada satu kenang. Coba bagus jelasin apa sih sulit bermain kenang atau apa sih gampang untuk bermain kenang. Nah, itu ya sih sedikit pertanyaan. Oke, sebelumnya sesuatu yang umum dalam permainan kendang ya. Sebelumnya kendang itu sendiri merupakan instrumen yang bisa dikatakan penting dalam kerawitan Bali, dalam sebuah barungan gamelan bergulung kebiar dan barungan yang lainnya yang menggunakan kendang. Oke, kendang Bali itu sendiri fungsinya sebagai pemurba, namanya ya, pemurba. Seperti contohnya untuk memberikan aksen, untuk mempertegas, terus untuk memberikan kode di mana lagu itu keras dan lirik, atau bahasa yang umum disebut dinamika ya, dinamika. Nah, ini kan kenang tunggal. Nah, apa perbedaannya kenang tunggal sama kenang berpasangan tuh? Perbedaannya kan udah jelas nih. ya. Ya, kalau berpasangan udah pasti berdua, sama gak punya pacar kan pasti berdua. Wih. Kecuali Ya. yang jomblo baru ya cocok tuh sendirian ya. Nah, kalau kenang berpasangan tuh menurut Bagus nggak susah apa nggak? Ya. Atau kenang tunggal yang lebih susah, atau kenang berpasangan lebih sekaligus? Sebenarnya antara kendang tunggal dan kendang berpasangan itu sendiri sama-sama memiliki kesulitan tersendiri. Ya. Ada yang mengatakan kendang berpasangan lebih susah, ada juga yang mengatakan kendang tunggal yang lebih susah. Tapi bagi saya pribadi melihat sama-sama memiliki kesulitan tersendiri. Kalau kendang tunggal, karena kita bermain sendiri, bagaimana kita mengolah atau memainkan kendang tersebut agar terlihat terlihat menarik walaupun cuma dimainkan sendiri. Terus kemudian kalau kendang berpasangan, bagaimana kita yang cara Bali ngasahin bayu dengan pemain kendang lanang, antara lanang dan wadon, agar terlihat menarik, agar terlihat match. Ya, seperti itu. Berarti kesimpulannya gini mungkin tidak ada hal yang mudah ya. Semua sulit. Ya, semua sulit. Tapi dalam artian tuh kalau kita untuk berproses, kita terus belajar dan mengasah, pasti kita bisa gitu ya. Bisa. Nah, sudah penjelasan sedikit tentang kesulitan dan kemudahannya Dalam permainan kenang, tapi tidak ada yang mudah, semua itu tidak ada yang mudah. Nah, sedikit Bagus, ini kan udah satu buah instrumen kenang. Nah, coba Bagus berbagi sama teman-teman yang lainnya apa yang Bagus punya tentang teknik dasar lah, mendasar untuk teman-teman kita biar mengetahui juga teknik dasar kendang. Oke. Dalam permainan kendang itu, jika kita seorang pemula katakan, yang harus kita ketahui terlebih dahulu bagaimana cara memainkan kendang itu sendiri. Yang pertama, kalau saya pribadi bukan langsung memainkan sebuah pola,
Tapi yang pertama bagi saya yang harus dipelajari oleh seorang pemula yaitu melemaskan pergelangan tangan agar terlihat lincah dalam memainkan kendang Bali itu sendiri. Berarti kita harus belajar dulu ya, bisa. Ya. Kita harus belajar mengetahui dulu ya. Ya, Nah, ketahui. mau nanya nih, kan setiap bagian apa plak sama D itu kan berapa ada warna suara sebenarnya aslinya? Ya, dalam permainan kendang Bali, dalam khususnya kendang Kendang tunggal, ya. itu ada beberapa suara Ya. antara kiri dan kanan. Ya, coba. Kalau di kanan, di kiri itu ada pa, pal, ya, itu ada Tiga. 3. Terus kemudian yang kanan kurang lebih sama juga, ada D. Kalau plak antara kiri dan kanan. Barangannya apa ya? Ya, oh ya ada satu lagi, yang kiri juga bisa dimainkan seperti ini. Oh, ya. Berarti empat. Ya, ada 4. Berarti empat dan ini yang dia. Nah, itu merupakan salah satu warna suara yang ada di kendang tunggal. Kendang tunggal. Nah, langsung saja nih biar nggak lama. Coba praktekkan sedikit Gus tentang pola dasar sekali. Ya 3 pola aja dah. Oke. 3 pola dasar untuk melemaskan tangan kembali tadi yang Pak Gus bilang. Ya. 3 pola saja cukup. 3 pola itu hanya untuk belajar melemaskan tangan. Belajar melemaskan tangan maksudnya. Itu udah kan apa 3 pola lah. Oke, Kita langsung cepat, menunjukkan cepat, pola. cepat, Oke. cepat, cepat. Misalnya yang kedua apa? Oh, oke. Itu misalnya itu. Nah, oke, yang pertama mungkin yang paling sederhana Ya sederhana. ya seperti ini bisa dilakukan untuk seorang pemula untuk melemaskan tangan sebelum ke tingkat lebih lanjut. Seperti contohnya kayak ini. Nah, seperti itu. Ya. Coba diperlambat lagi sedikit. Oke, kita lebih pelankan lagi untuk mempermudah proses belajar. Nah, itu merupakan salah satu teknik ya, teknik dasar yang sangat sederhana untuk belajar bermain kendang. Nah, yang bagian kedua bagus. Kan udah nih, yang pertama udah. Ya. Coba dikembangkan lagi sedikit. Oke, kita akan kembangkan pola yang tadi, pola sederhana itu menjadi pola yang sedikit lebih sulit agar agar pembelajaran kita tidak monoton dan membuat permainan kita lebih menarik lagi. Ya. Ya, masih proses melemaskan tangan ya. Seperti itu. Itu di bagian kedua. Nah, jadi sedikit meningkat ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian ketiga. Nah, kan agak meningkat nih levelnya dikit. Ya. Nah, coba dipraktekkan terus. Masih kan ini masih juga di dasar. Ya, masih dasar. Dasar. Coba. Itu pola bagian ketiga atau bisa dijadikan pola juga bisa. Nah, itu salah satu ada 3 macam Cara melemaskan tangan. cara melemaskan tangan. Nah, sekarang kembali nih lagi ke pertanyaan Gus. Ya. Apakah pola-pola melemaskan tangan tuh bisa nggak dijadiin satu? Dalam artian tuh, Dijadikan pola permainan. ya bisa nggak kayak gitu maksudnya? Oh, ya tentu saja bisa. Kita gabungkan dalam permainan kendang tunggal ini kan kita bisa berimprovisasi agar menjadi pola-pola baru agar terlihat lebih menarik, agar tidak monoton. Ya. Apakah misalkan bisa digabungkan nih? Ya. Apakah bagian pertama bisa dijadikan bagian terakhir atau bagian kedua bisa dijadikan pertama, bagian kedua bisa dijadikan ketiga, atau bagian ketiga? Berarti kita mau di muter rolling. di rolling ya. Ya bisa, Ya. tentu saja bisa. Kita itu tidak harus memainkan kendang itu harus pola pertama harus berada di posisi awal, kedua dan seterusnya. Tidak. Jadi tidak mesti demikian. Agar terlihat menarik, kita
diacak bisa. Oh gitu. Ya. Berarti kembali tadi kan ke apa yang Gus katakan, mainnya improvisasi Ya, jangan monoton ya. agar tidak Nah, monoton. nah sekarang nih coba praktekin, Visualisasi. ya dipraktekin dikit ya sementara biar kita mengetahui juga gimana sih cara padahal itu dalam arti menggabungkan bagian-bagian tadi atau pola tadi itu Oke. cara secara acak atau secara berurutan A B atau gimana gitu. Oke. Ya, saya Langsung saja sedikit Gus. Ya siap. Langsung. Udah seperti itu. Coba jelasin Gus. Tadi tuh yang pertama tuh bagian apa sih? Bagian pertama apa bagian kedua? Apa bagian kedua yang pertama atau bagian ketiga yang pertama? Coba yang dari dulu. Kita ulang lagi ya. Ah. Nah, coba jelasin sekarang sedikit Gus. Yang itu saya urut bermainnya dari pola yang paling sederhana, kemudian menengah katakan, dan yang terakhir yang saya tunjukkan di awal tadi. Terus itu kan saya urut. Nah, sekarang saya akan coba diacak agar tidak terlihat monoton. Oke. Sekarang kita coba 1, 3, 2. Ya. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu pola dasar yang digabungkan ya. Bagian pertama, bagian kedua, hingga bagian ketiga. Nah, jadi untuk kalian yang ingin belajar tetap semangat. Nah, kan udah dijelasin tadi tentang apa itu pola dasar ya. Pola dasar. Pola dasar ya. Nah, sekian nih Gus tentang pola dasar. Nanti kita lanjut ke pupuh. Weh, pupuh. Pupuh apa seperti pupuh? Pupuk Ginada. Nah, pupuh kendang maksudnya. Ya, Ya, siap. udah berbagilah apa pupuh sederhana ya lah. Ya, kita lanjut. Ya, sekian video dari saya. Pokoknya tetap semangat untuk belajar di bidang seni. Sip.